Ini kan tanaman baru nih ya tidak? Ini tanaman tua. Nah, tanaman muda, tanaman tua, tanaman di sini mau mati, hamanya. Nah, itu. Ketika terjadi pemindahan hama, maka penyakit-penyakit yang di sini yang pertama-tama dia suntikan kemudian dibawa ke sana. Nah, ketika dibawa ke sana, akhirnya ini jadi tertular. Harapan kita ketika tertular, maka inilah nanti yang jadi obat untuk mengobati tanaman kita yang sakit. Kepengen tidak? Sebetulnya kita tuh kan banyak yang bisa kita buat. Kita bisa bikin asam amino, kita juga bisa bikin pupuk MKP, kita juga bisa bikin pupuk KNO3 atau PN kristal. Ada kan yang warna biru, itu bisa. Kita juga bisa bikin namanya pupuk SOP, kita juga bisa. Kita juga bisa bikin CNG atau Kalnit, kita juga bisa. Tujuannya di sini ulun pengen supaya petani ini ketika bisa memproduksi sendiri itu jauh-jauh lebih hemat. Dan percaya tidak percaya, kalau pian beli asam amino di pasaran, per setengah liternya harga asam amino itu harganya 80 sampai 90 ribu, ya tidak? Nah, tetapi dengan kita memproduksi sendiri, membuat sendiri, ternyata asam amino bisa didapat dengan jumlah sebanyak 3 liter, cukup hanya dengan 25 ribu. Nah, lalu mungkin pengen bertanya, bisa tidak lebih murah lagi? Bisa. Asal kita bisa menggunakan bahan-bahan yang juga bisa didapat dengan harga yang lebih murah. Sebelum itu, ulun pengen jelaskan sebetulnya apa sih yang disebut dengan asam amino, ya tidak? Nah, kan kita selama ini asam amino, ya kan, asam amino, jar asam amino, ya kan, seperti itu. Mungkin pian pernah beli merek Ambition, ada Ambition. Mungkin pian pernah beli merek Premino. Nah, itu semua asam amino. Tapi pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan asam amino, ya tidak? Nah, jadi asam amino itu adalah hidrolisis atau pemecahan ikatan-ikatan pada protein. Nah, ibaratnya misalnya kan ada satu ekor ayam. Kira-kira ayam tuh bagian-bagian dari ayam tuh apa aja kira-kira? Kepala, apalagi sayap, kemudian apalagi paha, kemudian ceker, ya tidak? Nah, dan lain sebagainya. Nah, ketika semua itu dipotong, kepala plak kita potong, kemudian sayap kita potong, kemudian paha kita potong, maka terjadi pemecahan sehingga namanya bukan lagi ayam tetapi paha ayam, sayap ayam, kemudian apalagi dada ayam, ceker ayam, ya kan, leher ayam, dan lain sebagainya. Nah, pemecahan tersebut pada protein disebut dengan pemecahan ikatan peptida namanya. Jadi proteinnya dipecah lagi. Nah, jadi semua jenis protein itu sebetulnya bisa jadi bahan baku dalam pembuatan asam amino. Lalu, apa aja sih sebetulnya protein itu? Ya tidak, protein bisa didapat dari mana? Nah, protein bisa didapat dari jenis daging-dagingan, itu bisa. Jadi siapa tahu pian di sini punya misalnya ayam, ya kan? Ayam tiba-tiba ayam mati. Daripada dikubur gitu aja, dibuang gitu aja, maka ayam mati bisa digunakan sebagai pupuk asam amino. Kemudian, bagi yang di sini punya sawah diganggu sama keong, maka keong silahkan diambil, kemudian bahan baku keong tersebut dijadikan bahan dalam pembuatan asam aminonya. Kemudian lagi, ikan. Ya kan, ikan bisa tidak? Bisa. Nah, jadi pada dasarnya semua bahan-bahan atau sumber-sumber protein itu bisa. Termasuk salah satu bahan yang mudah kita dapat namanya telur. Nah, telur itu juga bisa kita jadikan pupuk asam amino karena pada telur terdapat 12-15% proteinnya. Artinya telur bisa dijadikan sebagai bahan baku pupuk asam amino. Dan seperti yang ulun bilang tadi, kita kan modalnya 25.000 kalau pakai telur baik. Mungkin pengen betakon, bisa tidak lebih murah lagi? Jawabannya bisa, cari telur tambuk. Iya, berarti kan kalau tambok tuh modalnya berapa? Nol. Nah, cuman kita aja lagi sanggup kadanya. Iya, padahal kalau memang bagus-bagusan, efeknya lebih dahsyat lagi daripada telur beneran, telur yang masih bagus. Cuman dahsyat juga pembuatannya. Kalau saya pakai telur jelek, telur yang sudah rusak, itu kan saya tidak mampu bikinnya karena baunya semerbak membana, ya tidak? Ada nggak lagi alternatif supaya jangan 25.000 tapi jangan pakai telur busuk? Jawabannya ada. Cari telur rangat, telur retak, yang harusnya satu biji telur harganya 1.500 atau 2.000, telur retak maksimal cuman Rp1.000, ya tidak?
Nah, yang kita perlukan di sini bahan telurnya adalah sebanyak 10 biji. Artinya kalau pian misalnya beli telur beneran, telur bagus harganya misalnya 1.500, 10 biji 15.000. Kalau pakai telur retak cukup harganya Rp10.000. Nah, jadi bahannya itu. Jadi bahan pertama yang kita pakai adalah telur sebanyak berapa biji tadi? 10 biji. Nah, kemudian setelah telur tadi, kita membutuhkan bahan kedua. Nah, yang namanya proses pemisahan. Kayak contoh, kita memisahkan antara leher ayam, kemudian sayap, kemudian sipung, ya kan, kemudian paha dan lain sebagainya. Pastikan butuh alat. Alatnya apa? Lading atau pisau. Nah, sama juga pada protein, alat yang dipakai itu ada namanya katalis enzim. Lalu katalisnya apa? Katalisnya namanya enzim bromelain yang ada pada buah nanas. Jadi buah nanas itu salah satu bahan yang dapat mempercepat pemecahan ikatan pada protein. Contoh, pian misalnya punya daging sapi. Kira-kira kalau cuman rebus 20 menit dimakan apa yang terjadi? Jadi dengan adanya enzim di sini, dengan adanya katalis di sini, maka yang namanya daging kita coba balur dulu atau diusap-usap dulu menggunakan katalisnya. Dagingnya hanya dalam waktu 10-15 menit langsung lunak, ya tidak? Jadi yang namanya nanas di sini dapat memecah ikatan-ikatan pada protein, pada jenis daging-dagingan. Jadi di sini kita membutuhkan nanas. Nah, cuman saran saya, kita tidak perlu menggunakan daging nanas. Kenapa? Karena daging nanas mending kasih ke saya. Jadi saran saya kalau pakai nanas, pakai kulitnya saja. Jadi menurut penelitian bahwa enzim bromelain tersebut hampir tersedia di seluruh bagian tubuh nanas. Mulai dari buahnya, kulitnya mengandung, bahkan mahkota. Tahu mahkotanya tidak? Nah, mahkotanya atau kepalanya ujar kita kan. Nah, mahkotanya juga mengandung enzim bromelain ini. Jadi silahkan, siapa tahu misalnya kan di sini pian habis beli nanas di pasar. Kan terkadang kita beli ada mahkotanya kan masih dipatah dulu sama tukang jualan kan begitu. Nanti nggak perlu dipatah. Nah, jadi nanti beli aja sama mahkotanya. Karena harganya tetap ya kan, harganya tetap. Nah, jadi silakan nanti buahnya dimakan, kemudian kulit dan juga mahkotanya dijadikan sebagai katalisnya. Kemudian setelah bahan kedua tadi kan adalah nanas, kita juga membutuhkan katalis lagi, namanya enzim papain. Di mana terdapat enzim papain? Yaitu terdapat pada daun pepaya. Namanya aja papain. Berarti papaya, kan begitu. Bahkan pian pernah ngeliat tidak orang daun pepaya kayak dipatah-patah dulu, diremuk-remuk dulu, kemudian dibalur sama daging. Jadi daun pepaya juga salah satu bahan yang dapat mempercepat pemecahan ikatan pada protein tadi. Jadi kita di sini pakai dua bahan yang bisa memecah proteinnya tadi. Yang pertama, kita menggunakan namanya bromelain yang ada pada nanas. Kemudian yang kedua kita menggunakan papain yang ada pada pepaya, daun pepaya. Daun pepaya yang kita pakai adalah sebanyak 5 lembar. Daun pepaya itu juga ada syaratnya. Syaratnya adalah kita harus memilih yang kita lihat secara mata di mana daun tersebut bebas dari penyakit. Kan bisa kelihatan tuh, kan di daun pepaya kan juga rendah aja kan, bisa kita lihat kan, bisa kita seleksi kan. Oh, ini kena penyakit, lewat. Nah, kita cari yang tidak kena penyakit. Kita ambil sebanyak berapa? 5 lembar. Nah, lalu bahan selanjutnya namanya cuka. Nah, yang dipakai adalah cuka makan. Dan kita membutuhkan sebanyak 1 botol ukuran 100 ml. Ada tidak cukanya? Nah, jadi cukanya ini namanya asam asetat sebanyak 100 ml dan kita pakai 1 botol. Nah, lalu karena kita juga di sini nanti akan berperan dengan bakteri, namun kita tidak menambah bakteri. Nah, kita di sini tidak pakai M4. Kita juga tidak pakai M21. Nah, kita di sini hanya akan memancing bakteri itu keluar sendiri. Maka kita membutuhkan makanannya yaitu jenis gula. Dan gula yang dipakai boleh gula merah boleh,
Gula putih boleh. Atau ada orang bilang molase katanya juga boleh. Atau misalnya air tebu boleh. Jadi kita di sini boleh mau pakai gula merah boleh, mau pakai gula putih boleh. Dan yang kita butuhkan gulanya sebanyak 250 gram atau 1/4. Nah, dan bahan yang terakhir, nah ini yang tidak boleh ketinggalan. Namanya adalah air kolam ikan. Nah, kenapa kita mesti memakai air kolam ikan? Karena di dalam air kolam ikan terkandung suatu bakteri namanya bakteri fotosintesis. Dan harapannya nanti asam amino yang kita hasilkan memiliki kemampuan untuk pemulihan virus Gemini. Tahu virus Gemini tidak? Virus Gemini itu terjadi ketika tanaman kita diserang oleh jenis kutu kebul yang mengakibatkan daunnya keriting dan juga berwarna kuning. Nah, itu. Jadi harapan kita di sini produksi asam amino di sini ya, dia mampu untuk memulihkan tanaman yang tadinya sakit kembali pulih sehingga dapat berproduksi normal. Nah, jadi ketika nanti pian pakai di sini harapannya itu nanti tanaman-tanaman pian yang memang terserang penyakit, terserang virus Gemini akibat ditularkan oleh namanya kutu kebul bisa sembuh. Apalagi ini kan tanaman baru nih ya tidak? Tanaman mungkin tanaman muda, ini tanaman tua. Nah, tanaman muda, tanaman tua, tanaman di sini mau mati, hamanya. Nah, itu. Ketika terjadi pemindahan hama, maka penyakit-penyakit yang di sini yang pertama-tama dia suntikan kemudian dibawa ke sana. Nah, ketika dibawa ke sana akhirnya ini jadi tertular. Harapan kita ketika tertular, maka inilah nanti yang jadi obat untuk mengobati tanaman kita yang sakit. Kepengen tidak? Jadi artinya di sini hanya dengan kita modal sebanyak Rp25.000 aja kita dapat multifungsi, yaitu pertama adalah pupuk asam amino, pengganti nitrogen untuk menyegarkan dan juga menyehatkan tanaman kita, dan juga bisa jadi obat tanaman yang sakit. Nah, maka dari itu kita akan membuat asam amino. Dan alat yang diperlukan apa? Ya tidak? Nah, alat yang kita perlukan dalam pembuatannya yang pertama adalah blender. Kemudian alat kedua kita juga butuh ember. Buat apa? Nampung, ya tidak? Kemudian bahan ketiga. Bahan ketiga kita membutuhkan tank atau jirigen. Nah, setelah jirigen kita membutuhkan satu alat lagi namanya selang water pass. Namanya selang water pass ya. Nah, setelah selang water pass kita juga membutuhkan sil gas LPG. Nah, kenapa kita membutuhkan ini? Karena ya pada saat proses reaksinya, pada pereaksiannya nanti, maka hasil dari blenderan itu semua akan kita masukkan ke dalam jirigen atau kita masukkan dalam tangki. Namun ketika kita tutup rapat, ulun berani jamin hanya dalam waktu 48 jam jirigennya bakalan hamil. Nah, jadi hanya dalam waktu 24 sampai 48 jam bakalan terjadi penumpukan gas. Sehingga gas yang menumpuk tersebut kalau dia terus menekan mengakibatkan jirigennya pecah. Bongkas, ujar kita kan begitu. Maka dari itu peran dari selang di sini ya, selang di sini adalah nanti tutupnya kita bolongin. Nanti setelah kita bolongin tutupnya, kemudian gas tersebut akan keluar dari selang di sini menuju kepada air mineral, botol air mineral yang nanti akan kita isi air. Sehingga nanti gasnya tersebut naik ke sini, kemudian akan terperangkap di dalam air, di dalam botol air mineralnya. Makanya juga alat yang kita butuhkan selanjutnya itu adalah botol air mineral. Nah, tujuannya di situ tadi kan, tujuan dari air mineral di sini atau botol air mineral tadi adalah untuk memerangkap gas yang ada di dalam jirigen kemudian terperangkap ke dalam botol air mineral yang ada airnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya itu saja alat-alatnya dan bagaimana langkah-langkah pembuatannya ya tidak. Jadi langkah-langkah pembuatannya itu pertama, kita blender semua bahannya. Pertama yang kita blender adalah kulit nanas. Kemudian yang kedua setelah kita blender kulit nanas, kemudian kita blender selanjutnya adalah daun pepaya. Nah, setelah kita blender daun pepayanya, baru kita lakukan pemblenderan pada telurnya.
dan telur di blender langsung bersamaan dengan cangkangnya. Setelah kita blender bersamaan dengan cangkangnya, kemudian kita masukin cukanya, kemudian kita masukin juga gulanya, lakukan pemblenderan lagi. Dan setelah pemblenderan selesai, kemudian satukan di dalam satu wadah bersamaan dengan air kolam ikannya, kemudian kita lakukan pengadukan. Setelah semuanya teraduk secara merata, baru kita masukkan ke dalam jerigen. Dan setelah kita masuk dalam jerigen, tutup menggunakan tutup yang sudah kita modifikasi atasnya tadi, tutupnya tadi. Lalu kita taruh terjemur di tengah sinar matahari. Jadi bukan ditaruh di bawah rumah, bukan ditaruh di bawah pondok, tapi terjemur di tengah sinar matahari. Digantung boleh tidak? Boleh. Dijemur biasa boleh tidak? Boleh, silakan. Dan lakukan penjemuran tersebut kurang lebih selama 5 hari. Maka setelah 5 hari kemudian, pupuk asam amino siap Anda gunakan. Boleh dikocorkan, boleh juga disemprotkan. Lalu berapa dosisnya itu dah? Silahkan pian kocorkan dengan dosis sebanyak 150 ml per tangkinya. Disemprot apa nih Pak? Alhamdulillah semalam kita kan ada maulah pupuk cair. Itu terbuat dari telur ayam, gula aren, sama cuka, lawan air kolam. Daun pepaya sama kulit nanas. Iya. Nah itu bahan-bahannya. Alhamdulillah ini tanaman kacang ini Pak. Di sini yang bersamprot dengan pupuk buatan tadi, yang sebelah itu kada disamprot atau kada dipupuk, ternyata jauh bedanya.